datang kepada ruang kesehatan yang membicarakan mengenai resep untuk hidup panjang. Kita memakai acronym celebrations, dan sekarang kita sudah sampai ke akronim alfabet N, yaitu nutrition. Nah, kita sudah pelajari kemarin sebenarnya mengenai nutrisi secara sepintas lalu. Tapi ini hari kita akan bicara dengan lebih teliti, lebih detail, ya, supaya bisa dapat mengerti dengan lebih detail. Nah, kenapa kita bicarakan mengenai nutrisi? Ya, nutrisi itu merupakan makanan, itu merupakan kegiatan pusat dari setiap acara istimewa. Kalau kita pilih orang perkawinan, bagaimana orang bilang? Ada makan apa ya? Atau hari lahir ada makan apa kan? Jadi kita selalu food is the center of all activities, ya. Tapi kenapa kita harus menunggu untuk suatu acara istimewa untuk merayakan suatu perayaan? Why don't we celebrate at each meal? Setiap kali kita makan, kita celebrate, ya. Nah, jadi makanan apa yang kita harus makan supaya kita dapat betul-betul merayakan satu celebration, ya. Kalau kita lihat dan kemarin kita sudah belajar di dalam Alkitab Kejadian 1:29, Tuhan itu sayang sama kita. Maka Tuhan memberikan makanan yang mula-mula adalah biji-bijian dan buah-buahan. Nah, setelah dosa masuk, baru Tuhan memberikan sayur-sayuran untuk makan, ya, kepada kita. Nah, sesudah itu apa? Ya, tidak ada makanan lagi, sampai mau habis. Kalau makan mati. Jadi Tuhan katakan, oke, sekarang no food, no plants. Jadi, maka Tuhan katakan karena kebutuhan semua sudah musnah, jadi the second food yang dikasih adalah yang kita lihat dalam Kejadian 9:3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua yang kepadamu seperti juga Tuhan dan makanan hijau. Cuma ini adalah second class food. Jadi first class food adalah biji-bijian dan buah-buahan. Jadi second class food ini ada 3 qualification yang orang sering lupakan. Itu pertama kali harus darahnya dialirkan. Kenapa? Kita tahu bahwa kalau kita pergi ke dokter, dokter selalu bilang, sakit apa? Mari kita periksa darah darah. Lihat apakah ada kuman apa, ada virus atau bakteria, baru dikasih obat yang tepat, kan? Jadi darah itu mengandung banyak sekali kotoran. Jadi kalau kita mau makan makanan yang ada darah, kita banyak kotoran. Jadi Tuhan sayang sama kita, Tuhan tidak mau kita sakit, makanya jangan darah itu harus di-drain, ya, harus dialirkan. Kemudian makanan-makanan yang halal. Jadi bukan makanan yang haram. Kemarin kita sudah terangkan bagaimana makanan halal dan haram, dan kita sudah lihat bagaimana scientific findings menemukan bahwa memang makanan-makanan yang haram itu bersifat toksik dan membahayakan bagi tubuh kita. Kita harus terima kasih Tuhan itu sayang sama kita sehingga begitu teliti untuk memberikan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kemudian hindarkan pembunuhan binatang yang tidak diperlukan. Jadi kalau ada tempe, tahu di sini, ada kacang-kacangan, ada jangan seperti itu ayam kasihan. Ayam itu kasih hidup, jangan kasih dia mati dengan ayam. Ya, jadi ini unnecessary killing, ya, artinya pembunuhan yang tidak diperlukan. Oke, nah sekarang coba kita lihat, ya, apakah memang betul tompel badan ini dibikin untuk memakan vegetarian, ya? Nah itu ada vegetarian, ada herbivora memakan tumbuhan dan karnivora memakan binatang, ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Ini perbedaan. Kalau itu herbivora, dia buka mulutnya kecil, ya. Tapi kalau karnivora, wah, bisa buka lebar-lebar, ya. Tompel mulut juga ada buka lebar-lebar, kecil-kecil itu tompel mulut buka, ya. Ini memang kalau karnivora untuk besar supaya bisa memasukkan daging, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini perbedaan antara herbivore dan karnivore. Ada ini yang dilakukan bukan kita punya pendapat, ya. Ini di studi oleh Dr. V.S. Collins dan Maimonides di Hospital Brooklyn, New York, berapa jauh dari sini. Nah mereka lihat bahwa kalau karnivore itu taringnya kan tajam, mencuat keluar, ya. Toko pinggirnya menguncing untuk menggenggam dan memayangkan daging. Lihat yuk, itu tiger, ya. Tajam sekali. Tapi kalau manusia mana ada taring itu panjang? Rata aja, gigi serinya tajam, permukaan gigi geraham rata dan sedikit bergelombang untuk menghancurkan dan menggiling makanan. Lihat dari sini, rata semuanya. Karena nggak perlu untuk tarik-tarik koyak-koyakan daging, ya.
Kemudian dilihatkan di sini bagaimana perbedaan antara herbivore dan carnivore mengenai dia punya gerakan rahang. Nah, kalau di herbivore ya, dia ada 3 macam gerakan. Yang pertama kali dia vertikal, itu vertikal ya. Kemudian dia lateral, kiri kanan sampai ya. Kemudian kamu tak lewat. Coba kau navigate semua. Bisa itu kan 3 macam kan. Tapi kalau carnivore dia nggak bisa ke lateral, nggak bisa ke muka dan ke depan. Dia hanya satu macam aja gerakan, buka dan tutup. Jadi dari gerakannya aja kita itu memang dibuat untuk makan sayur-sayur, bukan untuk carnivore ya. Dan kemudian ini ada satu juga penelitian dari Dr. G.S. Huntington. Dia adalah author dari The Anatomy of the Human Peritoneum and Abdominal Cavity. Dan dia lihat di sini bahwa memang kapasitas lambung lebih besar dari beberapa bagian yang kompleks serta usus kecil pada herbivore. Sedangkan carnivore itu biasanya lambungnya sederhana, very simple dan ususnya pendek. Karena kalau terlalu lama, maka zat-zat kanker itu akan lebih lama di saluran usus besar, dan itu yang menyebabkan cancer of the colon. Jadi kita lihat bahwa manusia sama sekali tidak mempunyai sifat daripada carnivore. Dan kemudian kita lihat di sini perbedaan kalau berkeringat. Kalau berkeringat, herbivore itu keringatnya melalui kulit, ya, jadi seperti keringat manusia. Tapi kalau carnivore berkeringat dia melalui mulut, berupa anjing. Kan kalau anjing dia berkeringat kan, apakah kita pernah lihat manusia kalau berkeringat? Kan enggak, ya. Jadi kita secara berkeringat pun persis seperti herbivore, seperti binatang yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian yang kita lihat lagi di sini bahwa ludah, ya, saliva daripada herbivore itu mengandung enzim peptidin, jadi khusus untuk mengubah karbohidrat. Sedangkan carnivore ludahnya nggak dapat mencerna karbohidrat, sama seperti kita juga ada enzim peptidin. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini memang manusia itu dibuat untuk memiliki makanan-makanan yang sehat. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, kalau herbivore dia kalau minum itu by suction, gitu ya. Tapi kalau carnivore dia minum itu pakai lidah. Itu anjing kalau minum. Mana pernah kalau lihat manusia minum? Aduh, sumpah anjing dah. Ya enggak begitu kan? Jadi cara kita minum tuh, ya, persis seperti binatang yang herbivore, ya. Jadi memang manusia itu telah diciptakan dengan fungsi-fungsi alat tubuh yang serba kompleks hanya untuk memakan makanan sayur-sayuran. Jadi kalau kita nyimpang makan daripada hukum alamiah ini, maka itu akan mendapatkan dampak menghancurkan kepada tubuh kita. So, manusia diciptakan untuk become vegetarian, makanan sayur-sayuran. Kemudian kalau Anda lihat di sini, kemarin sudah kita lihat. Kalau kita lihat 10 generations, 10 keturunan sebelum air bah. Ini rata-ratanya 912 sampai umur. Tapi 10 generations sesudah air bah, rata-rata 317. Jadi for scale perbedaan antara 600 tahun. Kita bisa lihat bahwa memang dosa menyebabkan kematian umur orang lebih pendek, tapi juga ada faktor makanan. Sehingga itu kita lihat sekarang, kalau orang tuh suruh hidup sampai 70 tahun, aduh, bukan main, sudah hebat. Dari 7 tahun. Nah sekarang kita mau bikin makanan gimana? Kalau Anda lihat sekarang sejak Michelle Obama mengeluarkan satu plate, biasanya kita pakai piramid untuk makan. Itu terlalu complicated, ya. Dia mesti calories, timbang apa segala macam. Dia bikin plate kayak gini, mudah dimengerti oleh siapa, anak kecil pun tahu. Jadi itu plate satu piring, ya, harus isi fruits, buah-buahan, vegetables. Nah, bayangkan hampir setengah 100% vegetables. Kemudian ada grains, protein, dan protein, ya, dan ada dairy, minum susu, ya, atau soybean, yang fortified soybean, ya. Kuncinya adalah bahwa piring kita itu harus diisi dengan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna pelangi. Jadi kalau saya mau kasih tahu nutrition within 5 minutes, ya, adalah paling gampang
Kalau ambil makanan, dia itu piring. Kalau itu piring cuma kuning, bagus. Tapi kalau itu piring, ada oranye karena ada wortel, ada ungu karena ada itu apa namanya eggplant atau apa poki. Ya, I just learned that word poki. Terong, ya. Terus ada kacang coklat, ya. Terus kemudian ada hijau, misalnya bayam atau kangkung. The more color you have, the better it is. Karena ada antioxidant. Jadi itu prinsipnya yang keren. Rainbow color. Jadi selalu kalau buka ambil makanan, lihat tuh. Kalau cuma kuning atau putih, besar. Ya, bagus. Ya. Tapi kalau makan warna-warna, that's very good. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kita perlu untuk memilih buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian bagaikan menaruh makanan berwarna pelangi di piring makanan kita. Ya, dan kemudian lebih pekat warnanya. Ya, makanan itu lebih tinggi dan nilai activity dari biologinya. Jadi boleh makan misalnya sawi, ya kan? Dia agak sedikit putih ya, dibandingkan dengan kangkung kan hijau, lebih pekat ya. Boleh sekali-sekali, tapi jangan makan terus itu. Lebih pekat warnanya lebih bagus. Jadi ini yang kita lihat rainbow color, ya. Ada warna yang coklat, ada warna hijau, kuning, orange, merah, putih, itu semuanya. Nah sekarang saya mau kasih tahu secara secepatnya. So kita tidak bisa, banyak sekali penelitian, tapi sekarang kita akan bicara secepatnya. Kalau warna merah, merah malika, ya seperti tomat, itu ada lycopene, flavonoids, menols, menurunkan kemungkinan cancer, menurunkan kemungkinan kanker mulut. Kemudian kalau hijau, kita lihat di sini, hijau ada indoles, ada terpenoids, ada lutein, dan isocyanide. Juga ini juga menurunkan cancer, karena dia antioxidant. Kemudian kita lihat di sini, kalau warna biru, seperti grapes, ya, fruits, ya, kismis, figs, blueberries, itu ada lactic acid, phenolics, anthocyanins, resveratrol dan sebagainya. Ini juga mengurangi fiber, mengurangi sembelit. Ya, ingat kita bicarakan mengenai air, nggak minum air, mesti pup dengan lebih lama. Ya, karena tidak ada air. Dan ini juga, jadi kalau kita makan dengan baik dan kita minum air dengan baik, lancar itu buang air, sehingga menyebabkan orang tidak mempunyai waktu yang lama untuk berlengketan carcinogenic agent itu dengan usus besar, sehingga kemungkinan terdapat colon cancer sangat-sangat menurun. Ya. Nah sekarang kita lihat juga kalau emas, ya, kuning emas kita lihat bahwa ada ascorbic acid, diminoids, beta-carotene, semuanya ini juga mengurangi kolesterol, kemudian cancer dan sebagainya. Kemudian kalau yang coklat akhir, ya, jadi dia ada lignin, ada fibers, phytates, steroids, omega 3, and vitamin E. So ini semua sudah dipelajari satu persatu oleh para ahli gizi dan mereka dapat itu. Dan juga putih, ya, yang warna putih seperti susu. Makanya kita dari General Conference Health Research Department tidak ada ya. Jadi kita dari General Conference Health Research Department tidak menganjurkan orang untuk makan vegetarian total, tapi lacto-ovo vegetarian. Kenapa? Karena kita untuk memberikan rekomendasi kepada seluruh dunia, dan di beberapa tempat sama sekali nggak bisa mendapatkan fortified soybean, ya. Jadi mereka mesti beli fortified soybean itu dan mahal sekali. Apa salahnya makan telur? Telur yang dapat B12 atau susu, ya. Jadi kita mungkin lacto-ovo vegetarian. Tapi kalau Anda di Amerika Serikat sini, di mana soy protein, fortified soy protein itu adalah sangat-sangat murah, itu tidak ada masalah untuk jadi vegetarian. Jadi kita akan lihat di sini bahwa bawang putih ada alisin, ya, bawang, sulfat, quercetin, organosulfides, vitamin B12 pada susu, ya, kalsium, iodine, genistein. Jadi itu kita perlu juga makanan yang berwarna putih. Nah, American Cancer Society dalam 1996 katakan radical oxygen senantiasa merusak jaringan tubuh akibat metabolisme. So, apakah Anda tidak menggunakan metabolisme atau ada metabolisme, itu selalu constantly akan produce oksigen. Jadi kita perlu antioxidant ready untuk menangkalkan radikal ini. Jadi yang diasosiasikan yang meninggikan risiko untuk mendapat cancer, nutrition antioxidant penting untuk melindungi terhadap cancer. Misalnya vitamin E, selenium, flavonoids dan sebagainya. Nah, ini semua punya risiko. Lalu dikatakan buah-buahan dan sayuran itu banyak sekali antioksidannya.
Terus sebabnya kita perlu makan buah-buahan dan sayur-sayuran banyak. Ya, sayur-sayuran merupakan makanan kompleks yang lebih dari 100 macam kandungan-kandungan dari vitamin, mineral, serat, dan phytochemicals, carotenoids seperti beta-glucosamine, lutein, lycopene, dan flavonoids, terpenes, testosterone, indole, flavonoids, dan sebagainya. Nah, orang bilang, kita mau tunggu. Ini makanan ini menghasilkan apa? Karena ini ya sudah keburu mati. Karena orang masih tetap cari kan. Jadi makanya sampai saat ini di mana lebih banyak hal yang akan diketahui tentang komponen makanan khusus. Nasihat yang terbaik adalah makan 5-9 porsi dari buah dan sayur setiap hari. Jadi 3 mungkin porsi pagi, 3 siang, 3 malam sudah sampai 9 porsi. Vegetarian International Congress on Nutrition 2002 dan bahkan baru saat ini yang kita lakukan di 6th International, semua mengatakan bahwa hasil riset yang dipresentasikan semuanya menunjukkan makanan vegetarian memberikan berbagai ragam keuntungan. Nah sekarang saya secara sepintas lalu akan secara cepat saja ya keuntungannya. Pertama kali, biarpun Anda sudah makan daging, tapi kalau Anda lihat sudah ada gejala penutupan daripada pembuluh darah yang akan bakal Anda mendapat heart attack, itu bisa juga di reverse. Atherosclerosis bisa di reverse. Bukan perkataan saya, tapi ini adalah research yang dilakukan oleh Dr. Lynn Ornish di beberapa majalahnya Lancet dan juga American Journal of Cardiology. Jadi ini yang sudah tersumbat, ya ini kan Anda lihat ini tersumbat, ini block ya, tapi bisa jadi licin nanti kepada seperti begini, sehingga